Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Medical Daily. Oke guys, ini adalah video pertama aku, dan di video pertama aku ini aku mau ceritain sama kalian, aku mau berbagi cerita tentang perjalanan aku untuk menjadi seorang dokter. Kita mulai ya guys. Oke guys, jadi pertama aku akan ceritain dulu kalau aku adalah salah satu alumni di universitas swasta di Semarang. Nah, coba nih kalian kira-kira, kalian tebak, kalian tulis di kolom komentar kira-kira aku ini alumni mana ya gitu kan, atau kalian juga bisa tebak aku ini angkatan tahun berapa. Oke guys, yang pertama itu adalah masa perkuliahan. Nah nih, masa perkuliahan ini aku tempuh dalam waktu 3,5 tahun. Di sini untuk masa perkuliahan itu benar-benar kita diajarin teori, kita ada skill laboratorium, ada praktikum dan lain sebagainya. Dan setelah 3,5 tahun melalui proses perkuliahan, kita ada tugas akhir. Tugas akhir itu kalau kita sebut dengan KTI atau skripsi gitu ya. Nah setelah itu kalau kita udah lulus dari perkuliahan, kita akan dapat gelar. Gelar kita adalah esket di belakang nama. Itu kita dilakukan wisuda gitu guys. Kemudian yang kedua masuk ke masa koas nih guys. Masa koas ini aku jalanin atau aku tempuh selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Nah di sini kita belajar untuk mengaplikasikan teori yang sudah kita dapatkan di perkuliahan. Kita ketemu pasien, kita anamnesis, kemudian kita mencoba untuk melakukan pemeriksaan, tetapi kita masih disupervisi atau diawasi oleh dokter spesialis gitu guys. Dan kita melalui semua bagian spesialistik, ada penyakit dalam, bedah, ada anak dan lain-lain. Itu aku tempuh kurang lebih 1 tahun 8 bulan, ditambah dengan menunggu ujian kemudian lain-lain, itu kurang lebih sekitar 2 tahun. Oke, yang ketiga, setelah melakukan proses atau melalui proses koas atau dokter muda, kemudian kita menunggu jadwal ujian. Jadi sekarang ini ada yang namanya UKDI atau UKMPPD, Ujian Kompetensi Dokter Indonesia. Ini bersifat nasional, semua dokter yang lulus harus melalui atau menjalani proses uji kompetensi gitu guys. Dan ini ada waktu tunggunya ya guys, berbeda-beda. Kalau aku dulu 1 tahun itu ada 4 kali ujian, dan aku waktu itu dapat di batch yang kedua. Setelah itu kita dinyatakan lulus, kita disumpah dokter. Nah nama kita baru deh di depannya ada gelar dokter. Pertanyaannya, udah boleh kerja nggak sih kalau misalnya udah seperti itu? Dan ternyata belum guys, karena kita harus melalui proses internship. Itu adalah program wajib dari pemerintah untuk semua dokter umum yang baru lulus. Nah, internship sendiri itu kita lalui dalam waktu sekitar 1 tahun. Kita bagi menjadi 2 guys, 8 bulan di rumah sakit dan 4 bulannya di puskesmas. Banyak banget yang harus kita kerjakan di internship. Menurut aku program internship itu sangat baik banget untuk kita, dimana salah satu tempat atau proses untuk kita bisa memantapkan skill. Kita bisa mengelola pasien dari mulai dia datang sampai dengan pasien tersebut pulang. Kita berhak memberikan terapi, tentunya dengan pengawasan dokter spesialis ataupun dokter umum di tempat kita internship. Nah guys, selama kita melakukan internship atau menjalani program internship, kita juga tidak hanya sekedar lewat aja guys. Ada target-target yang harus kita selesaikan dalam waktu 1 tahun itu. Salah satunya adalah seperti mengumpulkan jumlah pasien, kemudian kita melakukan presentasi kasus. Intinya internship itu menurut aku pribadi itu sangat baik sekali untuk kita bisa. Kalau tadi kita hitung-hitung nih guys, dari mulai awal masuk perkuliahan itu 3,5 tahun, kemudian ada koas kurang lebih 1 tahun 8 bulan sampai dengan 2 tahun, ditambah program internship sekitar 1 tahun. Total waktu yang dibutuhkan untuk bisa menjadi seorang dokter dan dinyatakan bisa bekerja atau memperoleh surat tanda registrasi yang dijadikan surat izin praktek sekitar 6,5 tahun guys. Wow, cukup lama ya guys ya, 6,5 tahun baru bisa bekerja loh guys. Oke, kayaknya cukup ini aja deh yang bisa aku sharing sama kalian mengenai perjalanan menjadi seorang dokter. Itu versi aku ya, dan yang aku ceritain adalah
alur perjalanan normal, artinya tidak ada kendala, tidak ada pengulangan dan lain-lain. Mungkin itu aja guys yang bisa aku sharing untuk video aku yang pertama ini. Mudah-mudahan informasi yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian yang mungkin punya keinginan untuk menjadi seorang dokter. Oke guys, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, kemudian like kalau menurut kalian video ini bermanfaat, dan sharing juga kalau memang video ini patut untuk kalian sharing. Oke guys, aku cukupkan dulu. Mudah-mudahan kalian semua sehat, tetap jaga kondisi, jaga prokes juga di masa pandemik yang seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.